Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nicholas Ryan Gunawan, NRP 16 2021 037. Hari ini saya akan mempresentasikan kasus sistem informasi dan teknologi informasi. Salah satu kasus yang akan saya bahas hari ini yaitu pria Lituania dihukum 5 tahun penjara karena pencurian lebih dari 120 juta dolar dalam skema penipuan bisnis. Baru-baru ini, seorang pria asal Lituania bernama Evaldas Rimasaukas berhasil mencuri uang hingga 122 juta dolar dari Google dan Facebook. Dari Google 23 juta dolar dan Facebook 99 juta dolar. Bagaimana caranya Evaldas mendapatkan uang dari Google dan Facebook? Evaldas melancarkan aksinya dengan metode bisnis email compromise atau yang disebut BC. Menurut FBI, skema bisnis email compromise adalah sebuah tindakan kriminal di mana pelaku menyamarkan alamat emailnya agar terlihat seperti alamat yang asli. Email itu lalu digunakan untuk mengirimkan email berisi permintaan kepada korban. Ia mengirimkan tagihan kepada kedua perusahaan menggunakan email beridentitas Quanta Computer. Perusahaan manufaktur di Taiwan lengkap dengan dokumen dan surat kontrak yang dipalsukan. Inilah cara kerja BEC. Cyberkriminal melakukan informasi gathering untuk menemukan orang-orang terbaik dalam organisasi yang menjadi target mereka mempelajari selama berbulan-bulan. Mempelajari organisasi tersebut bisa melalui media sosial seperti LinkedIn untuk mengetahui orang-orang yang bekerja di organisasi tersebut, jabatan mereka, orang-orang yang pernah bekerja dengan mereka, dan minat mereka. Jika cyberkriminal ingin mencuri uang, maka mereka akan mempelajari siapa yang bekerja pada bagian keuangan pada organisasi tersebut. Sekitar 47% dari email palsu menargetkan Chief Financial Officer jika mereka menginginkan informasi perusahaan atau pribadi yang sensitif. Mereka akan mengetahui semua yang mereka bisa tentang sumber daya manusia. Sekitar 25% dari serangan menargetkan human resource. Melalui LinkedIn, juga mereka akan mencari karyawan baru yang tidak terbiasa dengan kebijakan dan prosedur organisasi yang menjadi target mereka. Setelah itu, target ditemukan cyberkriminal akan melakukan hacking ke email target tersebut, bisa dengan cara melakukan phishing, menebak password, atau brute force. Yang terakhir, melakukan email spoofing yang seolah-olah dikirim dari pihak terpercaya seperti rekan kerja atau petinggi perusahaan yang memerintahkan kepada manajer keuangan untuk melakukan transfer. Kemana uang tersebut pergi? Esvaldas memasukkan uangnya ke rekeningnya di seluruh dunia, yaitu di Cyprus, Lithuania, Latvia, Hungari, dan Slovakia. Hebatnya, Evaldas sudah melakukan penipuan ini pada periode 2013 sampai 2015 dan baru ketahuannya 2019. Pengacara Amerika Serikat Geoffrey S. Berman mengatakan, Evaldas Rimasaukas merancang skema yang berani untuk menipu perusahaan Amerika Serikat lebih dari 120 juta dolar dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke rekening bank di seluruh dunia. Rimasaukas melakukan pencurian berteknologi tinggi dari belahan dunia lain, tapi dia dijatuhi hukuman penjara di sini, di Pengadilan Federal Manhattan. Evaldas Rimasaukas dijatuhi hukuman 60 bulan. Rimasaukas ditangkap oleh otoritas Lituania pada Maret 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan sementara dan diekstradisi ke distrik selatan New York pada Agustus 2017. Selain hukuman penjara, Hakim Daniels memerintahkan Rimasaukas untuk menjalani 2 tahun pembebasan yang diawasi, kehilangan 49 juta dolar dan membayar ganti rugi sebesar 26 juta dolar. Dan rekomendasi terhadap masalah perusahaan terkait
penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi, teknik informasi. Beberapa cara untuk mencegah terjadinya bisnis email compromise atau BC yaitu yang pertama, berhati-hati dengan apa yang kita tulis di media sosial dan situs perusahaan berhubungan dengan informasi yang dianggap sensitif. Selalu waspada dengan desakan permintaan untuk melakukan transfer dana yang terburu-buru. Jangan membuka attachment email ataupun tautan dari pihak yang tidak dikenal. Dapat menggunakan tanda tangan digital pada email untuk memastikan identitas pengirim. Dapat menggunakan autentikasi dua faktor. Hindari penggunaan email gratis untuk kegiatan bisnis atau pekerjaan. Verifikasikan setiap perubahan informasi dari supplier. Konfirmasi setiap permintaan transfer dengan telepon langsung kepada pimpinan atau supplier. Menghubungi institusi keuangan segera jika terjadi salah transfer untuk pembekuan dana. Melaporkan kepada pihak yang berwajib jika menjadi korban. Periksa dengan cermat alamat email, URL, dan ejaan yang digunakan dalam korespondensi apapun. Penipu menggunakan sedikit perbedaan untuk menipu mata dan mendapat kepercayaan Anda. Ya, sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada yang kurang atau ada kata-kata yang tidak mengesankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.